Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarmizi dari Universitas Borneo Tarakan, yang dimana merupakan salah satu dari peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di lingkup Puslatbang KDOD Lan Samarinda angkatan 11 tahun 2020. Kali ini saya akan kembali melakukan review terkait jurnal harian yang materi diklatnya yakni tentang WOG atau Wall of Government yang dibawakan oleh pemateri Bapak Dr. Rahmat Suparman. Langsung saja, tujuan dari pembelajaran WOG ini yakni kita dapat memahami konsep WOG itu sendiri, kemudian bagaimana kita memahami penerapan terhadap penerapan WOG di berbagai negara dalam memberikan pelayanan yang terintegrasi. Kemudian bagaimana kita bisa memahami best practice terkait penerapan WOG di berbagai negara. Kemudian bagaimana kita bisa memahami implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di negara Indonesia. Mengapa menarik membahas tentang WOG? Karena ada beberapa masalah utama dalam pelayanan publik, yakni adanya inefisiensi atau kurang efisiennya para pelayan publik kita. Kemudian ada tumpang tindih kebijakan, yakni kebijakan dinas ini bertumpang tindih dengan kebijakan dari dinas yang satunya. Kebijakan dari kementerian yang satu bertabrakan dengan kebijakan dari kementerian yang satunya. Kemudian ada ego sektoral. Ego sektoral ini berkaitan dengan keegoisan dari masing-masing pemangku jabatan yang ingin terlihat lebih efektif dibandingkan para pemangku kepentingan di instansi lain. Itulah yang menyebabkan terjadinya ego sektoral. Kemudian ada contoh-contoh dari kurangnya WOG ini, yakni sebagaimana kita ketahui bahwa pengusaha itu sering keluhkan rendahnya koordinasi di internal pemerintah itu sendiri. Kemudian sulitnya koordinasi antar lembaga di lingkup pemerintah. Artinya, tidak bisakah para pemangku kepentingan ini duduk satu meja atau duduk satu tempat untuk bagaimana bisa saling melakukan koordinasi. Kemudian ada istilah-istilah yang berkaitan dengan Wall of Government itu sendiri, yakni ada integrasi kebijakan. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan kebijakan-kebijakan yang ada. Kemudian ada cross-cutting policy making, yakni kebijakan untuk bagaimana bisa memotong kebijakan-kebijakan sehingga bisa lebih gampang atau bisa lebih mudah untuk lebih cepat dalam melakukan pelayanan publik itu sendiri. Kemudian WOG ini sebagai pengertian utamanya yakni mekanisme proses penyelenggaraan pemerintah secara sistematis yang mengintegrasikan fungsi dan peran semua elemen atau semua sektor yang memiliki kaitan secara menyeluruh dalam mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien melalui koordinasi, yang dimana koordinasi tersebut diikat dengan komitmen bersama untuk memajukan atau untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, ada manfaat-manfaat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan WOG sendiri, yakni kita bisa melakukan efisiensi, bisa kita melakukan sharing informasi, lingkungan kerja lebih baik, daya saing, akuntabilitas lebih terjaga, terjadi koherensi atau terjadinya kebijakan yang dibentuk secara terpadu oleh masing-masing instansi atau satuan kerja. Kemudian ada bentuk-bentuk WOG, yakni antara lain ada koordinasi, integrasi, dan penyatuan kelembagaan atau penyatuan fungsi. WOG itu pada dasarnya adalah adanya garis kontinuitas atau keberlanjutan antara informasi program
perencanaan serta pelaksanaannya hingga hasilnya yang maksimal. Kemudian ada beberapa bentuk WOG, yang itu yang pertama integrating service delivery atau bagaimana proses penyatuan pemberi layanan kepada publik. Kemudian ada koordinasi dan kolaborasi pelayanan, dan yang terakhir ada integrating and rebalancing governance. Nah, pada dasarnya sebenarnya yang inti dari WOG itu yakni hanya beberapa kata yang bisa menggambarkan WOG itu, yakni koordinasi, kolaborasi, kerjasama, integrasi, dan bagaimana kita bisa untuk melakukan kesemuanya itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.